Jangan lupa subscribe, like, and share. Tapi ada satu yang tidak bisa ditebus. Tidak bisa ditebus dengan istighfar, tidak bisa ditebus dengan haji dan umrah. Berangkat ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, ampunkan dosaku ya Allah. Diampunkan apa tidak? Kata yang kecil-kecil diampunkan. Kata ibu-ibu insya Allah. Bapak-bapak bingung. Dosa-dosa yang lain diampunkan, tapi yang satu ini tidak. Walaupun menangis di pintu Ka'bah, la kafarata laha illa dzalik. Yang bisa menebusnya hanya perbuatan itu sendiri. Itulah dia sholat, bukan somat. Sholat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sholat yang tinggal tidak lunas, guys. Maka tadi begitu saya lewat, saya lihat masjid penuh. Ketika saya sedang lewat tadi menuju masjid pesantren Al-Wasilah, di sebelah kanan saya lihat jamaah sedang sholat isya. Oh, jadi kalau gitu Ustadz tadi ke sana? Iya, pas kami sedang sholat. Betul, kalau gitu Ustadz nggak sholat. Saya jamak qashar, jamak takdim, maghribnya 3, isyaknya 2 di hotel. Jelas? Ini perlu saya jelaskan sebenarnya ada dusta di antara kita. Anak-anak kecil pakai peci, pakai koko, datang pengajian, habis sholat isya. Inilah yang akan jadi pemimpin Indonesia masa depan. Nih, yang pakai baju koko jadi menteri agama. Yang pakai baju kaos menteri olahraga. Yang perempuan istri menteri. Mau apa enggak? Enggak katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur. Yang satu bilang 5 karena dia lihat ini. Yang satu bilang 6 karena telunjuk dia kira megang mikrofon. 5 tambah 2 7. Suruh dia sholat ketika berumur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun sholat, berarti sebelum 7 tahun sudah hafal doa dan surat-surat pen. Tadi begitu saya keluar dari hotel, anak-anak kecil belum sekolah. Di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 3, yang satu di pangku, masih kecil. Saya tanya, mau ikut Ustaz? Saya bingung mau dibawa kemana. Anak-anak, ayo ikut Ustaz baca ayatnya. Lalu saya mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu saya diam. Saya mau ngetes kira-kira anak ini hafalannya apa. Saya sudah menduga paling-paling qul huwallah. Ternyata apa yang mereka baca? Wasyamsi waduhaha. Dalam hati saya, untung saya hafal. Anak-anak kita di Sukabumi, anak kecil, mereka yang 7 orang ketemu saya tadi ingin berkata, hai Abdul Somad, kau datang dari Pulau Sumatera, kau datang dari Riau di sana, 1 jam 40 menit baru sampai ke Jakarta, setelah itu kau naik mobil kemari. Tapi perjalananmu belum ada apa-apanya. Kenapa? Kiai Asep supirnya sampai 3. Perjalananmu jauh Abdul Somad. Kami ingin menunjukkan anak-anak di Sukabumi
baru tamat TK belum SD sudah hafal wasyamsi waduha. Itu yang TK, apalagi bapaknya. Betul? Maka dibiasakanlah anak ini sejak kecil menghafal surat-surat pendek. Saya yakin dan percaya kenapa anak TK bisa hafal wasyamsi waduha, karena ibunya sambil masak nasi goreng dapur pagi. Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha. Awalnya cuma nyambung ujungnya aja, awalnya cuma mendengar, lama-lama meniru. Maka akhirnya anak-anak kita hafal wasyamsi waduha. Karena anak-anak ini apa yang sering dia dengar, apa yang sering dia lihat, itulah yang akan dia ingat. Tapi di tempat lain, anak kecil jangankan wasyamsi waduha, qul huwallah pun tidak ingat. Kenapa? Karena emaknya sambil masak yang dia nyanyikan pulang-pulang berbadan dua. Apa itu pulang-pulang berbadan dua? Maaf, na'udzubillah. Tak sampai hati saya menjelaskannya di sini. Takut kita anak-anak kita seperti itu. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari pulang berbadan dua. Na'udzubillah. Ini bisa anak-anak kecil datang mendengarkan ceramah. Kalau yang datang penyanyi dangdut, anak kecil datang maklum mungkin dia tonton di TV. Tapi anak-anak kecil bisa datang. Kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Kenal. Dari mana mereka tahu? Pasti karena bapak ibunya nonton www.youtube.com. Pasti karena bapak ibunya memperkenalkan ke anaknya, nah ini namanya Ustaz Abdul Somad. Akhirnya anak itu kenal, mereka pun datang, laki-laki, perempuan. Inilah harapan bangsa. Abdul Somad ibarat pohon, pokok kayu, daunnya sudah menguning, tak lama lagi akan layu dan mati. Betul? Betul kata dia. Banyak umur. Amin ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan umur kami panjang, jadikan tambahan umur itu sebagai tambahan amal soleh. Kalau besok pagi kami masih hidup, jadikan kehidupan kami itu sebagai tambahan amal soleh. Dan anehnya di Sukabumi banyak provokator. Hah? Provokator? Provokator. Tadi saya bertemu dengan provokator pakai seragam, namanya Propas, provokator amal soleh. Mereka memang provokator, mereka menghasut, mereka mengajak, tapi untuk beramal soleh. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi pengajak beramal soleh, bukan ngajak orang sakau, bukan ngajak orang pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran malam ini pulang dari pengajian ini putus semua. Yang berdoa yang udah nikah sama jomblo. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Nanti kita semua akan mati, akan masuk ke liang lahat, masuk ke dalam kubur, dimakan cacing tanah. Betul? Ada orang mati masuk akuarium? Yang masuk akuarium itu adalah buah. Karena akuarium diisi buah, akhirnya ikan masuk plastik. Kita semua akan mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Tapi Allah Maha Kuasa, kita akan bangkit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit di padang mahsyar, dan yang pertama kali ditanya adalah what is your name? Bukan kumaha atuh dama, bukan itu pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah salat, salatuhu, salatnya. In salat, kalau salatnya baik, salatnya khusyuk, salatnya penuh, salahal amalu kulluh, amal yang lain menjadi baik. Ada orang sopan, santun, baik, suka bertetangga, tidak menyakiti hati orang, tapi dia tidak sholat. Baik apa tidak baik?
setengah baik. Dia sudah agak-agak baik. Dia kelihatannya baik. Yang penting kan sopan, yang penting kan baik, yang penting kan suka nyumbang. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Pentas ini bisa tegak berdiri karena tiang. Jangan goyang tiangnya nak, nanti Ustaz jatuh. Sakitnya nggak seberapa, viralnya. Ustaz Abdul Somad sedang ceramah di warung warung Kiara. Masya Allah, seperti nama artis sinetron. Tausiah bersama Ustaz Abdul Somad, Jumat 24 September, Masjid An-Nur. Di kampung saya Masjid An-Nur juga. Sampai ke sini. Nur, cahaya. Kita bisa melihat karena cahaya. Tapi malam ini justru karena cahaya saya tak bisa melihat. Karena lampunya ke mata saya. Kenapa lampu ini dipasang sampai 4? Supaya kelihatan wajah Abdul Somad bercahaya. Ini jamaah pada heran semua. Kok ketika kita nonton di YouTube itu kok wajahnya hitam ya? Lampunya 5 watt. Tapi di warung Kiara lampunya Masya Allah, tabarakallah, terang terus terang. Suara jelas? Wajah jelas? Kenapa Ustaz pakai masker? Kita mesti pakai masker. Kalau tidak nanti COVID masuk. Kenapa maskernya di dagu? Kalau di mulut suara aku gak jelas, cuma dikumur-kumur. Tiang kalau sudah tumbang, hancur lebur di atas WC apa tempat wudhu. Ini bisa air ratusan liter di atas, bisa kokoh tegak berdiri karena tiang. Listrik kita bisa terang benderang karena ada tiang. Masjid kita bisa berdiri karena ada tiang besi cor kuat. Begitulah sholat kita. Dari tadi kok sepertinya ada yang megang kaki saya, rupanya lampunya gerak sendiri. Siapa yang megang-megang kaki? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiang agama adalah sholat. Kalau sampai sholat tidak lagi ditegakkan, hancur negeri kita ini. Alhamdulillah masih ada pemimpin-pemimpin kita yang sholat. Bapak Kapolsek sholat, tentara sholat, semua yang ada di sana sholat. Tak usah senyum, tak kelihatan. Siapa yang tidak sholat? Suami yang tidak sholat, istri yang tidak sholat. Mohon maaf, jangan tersinggung. Janji, istri yang punya suami tidak sholat, berarti selama ini dia satu tempat tidur dengan babi hutan. Kalau ada suami yang tersinggung, berarti dia, bukan saya yang ngomong. Mudah-mudahan selesai tausiah ini yang gak sholat jadi sholat. Istri-istri yang selama ini diperintahkan suaminya disuruh sholat, Ustaz Somad, jangan nangis. Suami saya nggak sholat. Kenapa kau nikah sama dia? Saya pun juga dulu nggak sholat. Terus saya pikir hidup ini akan berakhir dan saya akan mati, Pak Ustaz. Nanti kalau saya mati saya bawa apa? Ada orang mati bawa mobil? Ada. Videonya dikirim ke saya, dia mati sama mobilnya, mobil kredit lagi. Ada orang mati bawa uang. Dulu saudara kita kalau meninggal dunia dibawakan uang. Sekarang pakai uang palsu karena takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu takut sama maling. Yang kekal abadi, yang akan dibawa mati menghadap Allah hanyalah amal, dan tiang daripada amal adalah sholat. Makanya ibu-ibu kalau cari mantu, carilah menantu yang sholat. Dan orang yang sholat itu pasti soleh. Orang yang soleh itu suka
Ustaz menjebak melulu.